Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Perceraian merupakan salah satu kasus hukum yang banyak ditemukan di Indonesia. Kasus ini dilatar belakangi oleh beragam faktor, salah satunya karena ketidakcocokan satu sama lain. Berdasarkan pada data buku Kabupaten Boyolali dalam angka 2024, disebutkan bahwa terdapat beberapa kecamatan dengan angka kasus perceraian terbanyak di wilayah ini. Sebagai informasi, jumlah keseluruhan perceraian gugat yang terjadi di Kabupaten Boyolali sendiri mencapai 1095 pada tahun sebelumnya. Terkait kecamatan mana saja yang memiliki angka perceraian gugat terbanyak di Kabupaten Boyolali. Berikut ini adalah 5 kecamatan dengan angka perceraian gugat terbanyak di Kabupaten Boyolali. 1. Kecamatan Ngemplak. Kecamatan Ngemplak menduduki urutan pertama sebagai daerah dengan angka perceraian terbanyak di Kabupaten Boyolali. Jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan ini sebanyak 91 kasus cerai gugat. 2. Kecamatan Boyolali. Di posisi kedua ialah Kecamatan Boyolali yang menjadi daerah dengan angka perceraian terbanyak di Kabupaten Boyolali. Jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan ini sebanyak 76 kasus cerai gugat. 3. Kecamatan Nogosari. Kecamatan Nogosari berada di urutan ketiga sebagai daerah dengan angka perceraian terbanyak di Kabupaten Boyolali. Jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan ini sebanyak 73 kasus cerai gugat. 4. Kecamatan Andong. Kecamatan Andong merupakan salah satu daerah dengan angka perceraian terbanyak di Kabupaten Boyolali. Jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan ini sebanyak 68 kasus cerai gugat. 5. Kecamatan Klego. Kecamatan Klego termasuk salah satu daerah dengan angka perceraian terbanyak di Kabupaten Boyolali. Jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan ini sebanyak 67 kasus cerai gugat. Kesenian tradisional dapat berkembang dan bertahan tidak bergantung pada pelaku seni saja. Dukungan dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat juga sangat diharapkan. Hal ini mengemuka dalam dialog media tradisional Metra Nguri-uri Kesenian Khas Boyolali, yang digelar di Dukuh Tegalsari, Desa Karanggeneng, Boyolali. Dalam acara itu juga dipentaskan reok dari kesenian pusaka Krido Budoyo. Pada kesempatan ini, anggota DPRD Jateng Paramita selaku pembicara mengatakan, dirinya ingin menggali kesenian-kesenian yang ada di Boyolali terutama reok yang memiliki ciri khasnya sendiri. Triyatmo selaku budayawan dan ketua reok pusaka Krido Budoyo mengungkapkan, reok Boyolali berbeda dengan reok di Jawa Timur, terutama pada kostum dan musik yang masih tradisional. Sedangkan reok Boyolali memiliki ciri khas menggunakan musik campur sari, atau campuran tradisional dan modern. Bentuk tarinya juga berbeda, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan Boyolali, lanjutnya, tidak berani meninggalkan reok. Contohnya yang sudah terkenal khas Boyolali itu ada tari Budo Gedruk menceritakan raksasa-raksasa yang berkiprah, menggambarkan manusia yang serakah dengan keinginan duniawi dan di dalam tarian ada syair-syair buto yang menggambarkan hal baik, supaya jadi kehidupan yang baik. Syairnya pun dengan bahasa Jawa. Susetia Ketua DPC PDIP Boyolali menanggapi reok merupakan kesenian yang sudah hampir punah. Hal ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat, khususnya anak-anak zaman sekarang. Boyolali ikut utara sampai selatan, barat ke timur luar biasa keseniannya, pemerintah Boyolali serta selalu membangun dan mengembangkan kesenian. Bantuan tiap-tiap kelompok kesenian sekitar 10 juta rupiah, tapi belum kita bagikan semua, dan tetap bergilir karena begitu banyaknya kelompok seni budaya di Boyolali, dan ini tugas kewajiban pemerintah daerah, katanya. Kabupaten Boyolali mampu surplus 7 dari 10 komoditas strategis mampu swasembada pangan yakni padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur ayam. Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah. Selain letaknya yang berada di dataran tinggi dan berhawa sejuk, berkembangnya usaha peternakan sapi perah ini juga didukung dengan melimpahnya sumber air dan pakan hijauan seperti daun dan rumput-rumputan. Karena keunikannya sebagai salah satu daerah penghasil susu segar dan daging sapi, Boyolali juga disebut New Zealand van Java Belanda atau Selandia Baru di Pulau Jawa.
Hal itu dikarenakan Boyolali dinilai mirip dengan negara Selandia Baru yang terkenal sebagai negara produsen susu dan daging sapi. Selain menjual susu segar dengan berbagai strategi pemasaran, susu segar juga bisa diolah menjadi berbagai produk yang mampu menambah nilai jual. Produk-produk turunan yang bisa dihasilkan di antaranya yogurt, keju, tahu susu, kerupuk susu, dan kefir. Berkunjung ke Boyolali bukan hanya tentang menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga ragam rasa dalam kuliner lokalnya. Pastikan untuk mencicipi kelezatan makanan khasnya, seperti nasi tumpang, soto segar, dan hidangan lainnya. Kuliner Boyolali tidak hanya memiliki rasa yang lezat, namun harganya tetap terjangkau secara ekonomis, sehingga menjadikannya sebagai pilihan sempurna untuk menjelajahi kekayaan kuliner Indonesia tanpa harus menguras kocek. Salah satu makanan khas Boyolali yang sangat terkenal adalah nasi tumpang. Ini merupakan varian nasi dengan kuah sambal tumpang yang terbuat dari tempe basi, ayam, dan tambahan rambak. Meski penyajiannya nyaris mirip dengan nasi pecel, nasi tumpang disajikan dengan menggunakan sambal letok, sementara nasi pecel menggunakan sambal kacang. Sambal letok sendiri dibuat dari bawang merah, bawang putih, kencur, daun salam, garam, dan cabai. Biasanya, makanan khas Boyolali ini dinikmati dengan nasi hangat dan beragam lauk, seperti telur, ayam, lele, dan gorengan. Makanan ini seringkali dijadikan sebagai sarapan dengan harga terjangkau, sekitar Rp10.000 per bungkus di beberapa warung makan. Menu soto segar Boyolali merupakan salah satu sajian khas dari daerah Boyolali yang terkenal dengan kelezatan kuahnya yang segar dengan cita rasa yang unik. Kuah sotonya yang kental namun bening ini diolah dengan rempah-rempah pilihan, sehingga menciptakan rasa yang khas dan memanjakan lidah. Apalagi dalam satu mangkoknya terdapat potongan daging ayam yang lembut, irisan ketupat, bihun, dan sayuran segar seperti tauge dan daun seledri. Makanan khas Boyolali selanjutnya adalah nasi cawuk, menjadi hidangan sarapan khas yang populer di kalangan warga Boyolali yang biasanya disajikan dengan menggunakan daun pisang sebagai wadahnya. Makanan ini terdiri dari nasi yang dicampur dengan kuah parutan kelapa dan serutan jagung muda yang telah dipanggang, serta kuah ikan pindang. Lauk pendampingnya meliputi pepes ikan laut, telur pindang, tahu cacah, dan semanggi sambal serai. Jenang pecel juga merupakan makanan yang bisa dicoba saat berada di Boyolali. Makanan ini terdiri dari jenang atau bubur sumsum yang dicampur dengan pecel. Makanan khas Boyolali ini mampu menonjolkan kelembutan jenang sumsum dan kepedasan sayuran pecel dengan beragam tekstur, biasanya terdiri dari berbagai jenis sayuran, seperti bayam, toge, kecambah, daun adas, wortel, kacang panjang, dan daun kenikir, sehingga menciptakan variasi rasa dan tekstur yang unik. Boyolali dikenal sebagai penghasil susu segar berkualitas, salah satu variannya yang patut dicoba adalah tahu susu yang memiliki rasa creamy dan lembut. Makanan khas ini menggabungkan antara tahu dengan susu, sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan aroma susu yang kental. Ini menjadi pilihan makanan yang dianggap sehat dan diyakini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Hayo, siapa tadi yang belum subscribe? Ayo, di-subscribe dulu. Yang sudah subscribe Mimin doain deh, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan, keselamatan, dilancarkan rizkinya, amin.